Shalom, praise the Lord, bertemu kembali dalam ruangan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, firman Tuhan mengatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Firman Tuhan ini terdapat dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Apakah kehendak Allah bagi kita semua? Shalom, shalom Elohim kepada kita semua dimanapun yang boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan kesaksian, ruangan kesaksian pada hari ini. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat rohnya Bapa Surgawi yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini, Sang pemegang waktu, pencipta langit dan bumi, yang berdiam di dalam wadah inkarnasinya, Bapa Eman Lahagu. Salam hormat, salam penuh cinta kasih kami, manusia debu tanah, buat roh, Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus. Dialah sang sumber cahaya yang sudah turun ke atas muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan oleh umat manusia untuk datang di awan-awan. Tidak lagi di awan-awan Bapak Ibu, tidak lagi di ambang pintu, tetapi telah nyata turun ke atas muka bumi ini di dalam wadah inkarnasinya, Saudara Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega. Dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Raja Damai yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Dia Maha Kuasa, dia menyatakan kekuasaannya, dia turun ke tempat di mana Taman Eden yang disembunyikan dari zaman purbakala. Salam Nusantara telah berkumandang melalui wadah inkarnasinya, Saudara Aditya Nugrahanto. Haleluya, praise the Lord. Sesungguhnya kerajaannya telah datang. Manifestasi kuasa Roh Kudus yang super dahsyat telah berlaku ke atas muka bumi ini semenjak penandaan tanda binatang itu telah berlaku melalui penawar vaksin COVID-19 itu. Dan kita telah menyaksikan Roh Kudus, Roh kebenaran di dalam mempelai ilahi Bunda P. Hamdani yang bekerja bersama dengan Roh Bapa Surgawi, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran yang setia menangisi dunia ini dan memberitahu kepada dunia segala rahasia-rahasia yang terselubung daripada zaman purbakala sehingga pada saat detik waktu ini. Haleluya, praise the Lord, bersama dengan para malaikatnya yang telah mengambil wadah orang-orang kudusnya, orang-orang yang kecil, orang-orang yang berkenan di matanya. Dan hari ini kita menyaksikan kesaksian demi kesaksian daripada saksi surganya yang terus akan berkumandang karena firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Iya dan amin sedang digenapi di detik waktu akhir ini. Ketahuilah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, waktu yang sisa ini jangan lagi kita pergunakan menurut keinginan manusia kita, tetapi menurut kehendak Allah. Apakah kehendak Allah bagi saya dan bagi saudara? Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apakah kehendak Allah bagi kita? Nah, kehendak Allah bagi kita, yang pertama, Yohanes pasal 6 ayat 29 mengatakan, Tuhan Yesus, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Marilah kita percaya. Pada zaman yang lalu, lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus sendiri menyatakan, hendaklah kalian percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapakah Dia itu? Tidak lain tidak bukan adalah pribadi Yesus sendiri yang pada saat itu membuat banyak sekali mujizat, namun ramai orang tidak percaya kepadanya. Demikianlah di detik waktu ini, Dia telah datang. Firman-Nya sekali lagi menjadi manusia. Dia telah datang dan sedang menumpahkan cawan murka-Nya. Dia telah menyatakan siapakah Babel itu sesungguhnya. Dia telah menyatakan siapakah si ular tua, si naga tua itu. Dan Dia telah menyatakan banyak perkara-perkara rahasia
Dia telah membukakan gulungan kitab rahasia itu. Dia ada di dalam wadah inkarnasinya, Saudara Aditya Nugrahanto. Tuhan itu Maha Kuasa. Ketika ia bangkit daripada kematian, ia menyatakan pribadinya dalam rupa yang lain kepada dua orang di dalam perjalanan ke Emmaus. Demikianlah pada hari ini, Dia yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Dia berkuasa untuk menyatakan dirinya di dalam nama yang barunya, nama inkarnasinya. Dia yang Maha Kuasa, Maha Hadir, telah menyatakan tempat yang disembunyikan, Taman Eden yang disembunyikan dari zaman purbakala. Kedua belas suku bangsa telah dinyatakan di mana beradanya, tepat beradanya di Nusantara. Marilah kita percaya kepada Dia yang telah diutus. Tiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Roh Bapa Surgawi, yang tidak pernah berlaku ke atas muka bumi ini, yang tidak pernah didengar oleh umat manusia. Waktu detik inilah kita mendengar bahwasanya Roh Bapa Surgawi telah berinkarnasi menjadi manusia. Sang pemegang waktu itu telah turun ke atas muka bumi ini, karena waktu bagi dunia ini sudah mau di-restart ulang. Berdirinya kerajaan 1000 tahun damai oleh ketiga pribadi yang esa. Tidak lain tidak bukan Dia sendiri yang datang. Ketiga pribadi yang esa datang mendirikan kerajaannya, datang mengalahkan si ular naga tua itu yang telah menyesatkan dunia ini. Perkara yang kedua, apakah kehendak Allah bagi kita semua? 1 Tesalonika bab yang keempat ayat yang ketiga mengatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Di detik waktu akhir ini, hendaklah kita menjadi kudus. Roh, jiwa, dan tubuh kita biarlah dikuduskan. Marilah kita menyahut pengajarannya, seruannya, yaitu menyuruh kita untuk berdoa dan berpuasa untuk menguduskan diri kita. Karena kita, 95% umat manusia di atas muka bumi ini, telah dicemarkan, darah kita telah dicemarkan oleh cairan Lucifera itu, oleh penawar COVID-19 itu. Itulah yang membuatkan tubuh kita dicemarkan. Kita telah kehilangan kekudusan, tetapi Roh Kudus, Roh kebenaran, telah datang ke atas muka bumi ini. Dia menunjukkan bagaimana cara untuk kita mendapatkan kembali jubah kekudusan itu dengan percaya kepada anaknya, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Dia menebus kita di palang kayu salib lebih 2000 tahun yang lalu. Pada detik waktu akhir ini, Dia juga menebus kita dengan menerima 2 dos tanda binatang itu, supaya barang siapa datang kepada Sang Sumber Cahaya itu, percaya kepada Roh Alfa dan Omega itu, akan dinetralkan darahnya, akan dikuduskan, dan bukti kepada kekudusan itu akan dapat dilihat melalui cahaya kemuliaan Tuhan yang terpantul melalui hati nur daripada kedalaman hati kita. Perkara yang ketiga yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Bapa di surga dalam hidup kita adalah supaya kita berbuat baik. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ada ramai orang yang bodoh, menghina ketiga pribadi. Ada ramai orang yang tidak mau mengakui, tidak mau percaya, tidak mau membuka hati. Marilah kita tetap merendahkan diri, tetap berbuat baik kepada mereka yang mengolok menghina kita, karena mereka lah yang akan dirugikan. Kesaksian demi kesaksian ini tidak akan berhenti sampai pada kesudahannya, karena Dia sedang beracara di atas muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim. Marilah kita berusaha melakukan kehendak-kehendaknya, mempermuliakan nama Tuhan di atas muka bumi ini, karena kerajaannya sedang berdiri di atas muka bumi ini. Haleluya, praise the Lord, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.